Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak ya, kita lanjut pembelajaran matematika kita. Diikuti ya. Kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita hari ini adalah tabung. Tentunya kalian sering melihat tabung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda-benda di sekeliling kita yang bentuknya tabung, bisa cangkir, bisa kaleng, bisa drum, atau celengan kalian ini berbentuk tabung. Ya, baik anak-anak, kita lanjut ke materinya. Perhatikan gambar tabung berikut. Silakan anaknya diperhatikan, ini adalah bentuk tabung. Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar ini? Ya, bagian bawah alas dengan bagian atas atau atapnya sama, yaitu berbentuk lingkaran lonjong. Ya nak ya, kita lanjut. Ini kalau kita buatkan ilustrasinya, ya nak ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah ini sama. Nah, ini kalau kita pisahkan jadi seperti ini. Ini adalah keliling lingkaran, bagian atas dan bawahnya 2πr. Sedangkan ini disebut selimut tabung. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Sifat-sifat tabung yang pertama, A. Alas dan atas berbentuk lingkaran. B. Bidang tegaknya berbentuk melengkung sehingga sering juga disebut bidang lengkung. Bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas maupun atas. C. Tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dan bidang atas. Kita lanjut ke langkah-langkah menggambar tabung. A. Gambarlah 2 buah garis sejajar dengan jarak antar garis, misalkan kita ambil 4 cm dan tingginya 5 cm. B. Buatlah bangun datar di bagian atas dan alas yang sama bentuk dan ukurannya, yaitu gambar lingkaran yang digambar lonjong. Perhatikan ya anak-anak ya, ini garis sebelah kiri, garis sebelah kanan, kita buat lingkaran berbentuk lonjong bagian bawah, kita bentuk lingkaran, kita buat lingkaran lonjong di bagian atas. Nah, oke. Kita menghitung luas tabung. Oke, luas tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang, sama dengan 2 kali πr kuadrat ditambah panjang kali lebar, sama dengan 2 kali πr kuadrat ditambah 2π/t, atau menjadi 2πr dalam kurung r plus t. Ini akan kita gunakan ya anak-anak ya. Maka untuk mencari luas tabung persamaannya adalah 2πr dalam kurung r ditambah dengan t. Ya, anak-anak ya sudah bisa. Jadi untuk mencari luas tabung persamaan yang kita gunakan adalah 2πr dalam kurung r ditambah dengan t. Baik, kita lanjut anak-anak ke contoh soal.
Sebuah tabung mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Kita jawab sama-sama ya anak-anak ya. Dari soal disimpulkan bahwa R sama dengan 10 cm, T sama dengan 12 cm. Untuk persamaan luas sama dengan 2πr ditambah R tambah T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 ditambah dengan 12. Sama dengan 62,8 dikali dengan 10 tambah 12 berapa anak-anak? 22. Jadi 62,8 dikali 22. Ada yang tahu hasilnya? Betul, 1381,6. Jadi, luas permukaannya adalah 1381,6 cm persegi. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Dari soal kita simpulkan bahwa R-nya 14 cm, T-nya 10 cm. Maka luasnya kita cari menggunakan persamaan 2πr dalam kurung R tambah T. 2 dikali 3,14 dikali 14 dalam kurung 14 ditambah 10. Lanjut, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 14 itu hasilnya 87,92. 14 tambah 10, 24. Maka 87,92 dikali 24 hasilnya 2110,08. Jadi, luas permukaannya adalah 2110,08 cm persegi. Sudah paham ya anak-anak ya? Baik, kita lanjut. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung mempunyai diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Maka, luas label kertas yang akan ditempel di bagian selimut tabung adalah... Oke, kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya 5 cm. Tingginya 20 cm. Terus, persamaan yang kita gunakan untuk mencari luas selimut yaitu 2πRT. Sama dengan 2 dikali 3,14, R-nya 5, T-nya 20. 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20. Hasilnya siapa yang tahu? 628 cm persegi. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjut ke volume tabung. Volume tabung sama dengan luas lempengan dikali tinggi. Luas lempengan adalah luas lingkaran, karena lempengannya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran kalian sudah tahu semua, πr kuadrat dikali tinggi. Maka, volume tabung kita cari menggunakan persamaan πr kuadrat dikali dengan tinggi. Bagaimana menentukan volume air yang ada di tabung? Maka bisa kita pakai πr kuadrat dikali T.
Kita lanjut contoh soal. Sebuah tabung mempunyai jari-jari dan tinggi masing-masing 10 cm dan 30 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Kita jawab sama-sama ya anak-anak ya. Volume kita cari menggunakan persamaan pi R kuadrat dikali dengan T. Pi itu 3,14. R-nya 10, kuadrat 10 kali 10, tingginya 30. Maka siapa yang tahu hasilnya? Betul, hasilnya 942. Jadi volume tabung tersebut adalah 942 cm persegi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.